21 menit. Tadi Malam, Bro. saya kirim PPT 2. Hari ini mengakhiri kuliah kita, satu metodologi lagi mengenai konten analisis ya, belum kita bahas. Jadi nanti kalau sudah beberapa pendekatan ya, satu ekspos fakto, dua eksperimen, tiga R&D, empat itu kemarin apa ya, kualitatif ya, kualitatif itu macam-macam ya, ada etnografik, ada antropologi. Ini satu lagi yang namanya konten analisis ya, bagaimana nanti menganalisis teks ya. Jadi ada penelitian teks sampai S3, ada penelitian teks dokumen. Misalnya Anda kalau meneliti Tripitaka pasti menggunakan konten analisis. Meneliti surat kabar itu pakai konten analisis. Walaupun nanti kalau surat kabar itu ada teori-teori wacana ya, disebut critical discourse analysis itu, tapi juga menggunakan konten. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Silahkan Pak Dedi memimpin di dalam doa. Izin semuanya. Mari kita mulai dengan berdoa membacakan Wandana. Namo Samyang Adi Buddhaya. Namo Samyang Adi Buddhaya. Namo Samyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Sabe Sata Bontu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Satu. Terima kasih Pak Dedi. Saya mereview ya, kita sudah ke-14 kuliah kali ini. Jadi secara garis besar, metodologi penelitian itu besarannya ya, itu dibagi dua, yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif ya. Kuantitatif itu terdiri dari sub penelitian ya, kemudian yang kualitatif juga begitu. Tapi ada juga namanya kuantilatif. Jadi kuantitatif dan kualitatif. Jadi ada kalau dipilah gitu ya, pilah kuantitatif, kualitatif, dan kuantilatif. Kuantitatif, kualitatif. Jadi semi gitu ya. Apa itu misalnya kuantitatif? Itu penelitian real eksperimen ya. Itu namanya tuh kuasi eksperimen. Biasanya ujian T membedakan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Jadi nanti pasti jumlah N sampel untuk analisis minimal 30 kalau untuk uji beda. Lalu yang kedua apa yang disebut dengan eksperimen semu atau kuasi eksperimen atau ex post facto ya. Jadi ex post facto itu variabelnya dimanipulir dengan variabel variabel ya, misalnya ada X1, X2 sebagai variabel bebas, kemudian Y-nya sebagai variabel terikat. Lalu dicari hubungan antar variabel itu dengan hipotesis, ada hipotesis nol dan hipotesis positif. Jadi itu tinggal membuktikan saja. Tapi kalau di dalam desain kuantitatif itu berangkatnya dari teori, ya, dari teori. Jadi kalau Mbak Sugiyarti kemarin itu saya ingat saya kuantitatif post facto menguji variabel. Jadi biasanya di ruangan ini hampir semuanya banyak ex post facto ya. Tapi nggak apa-apa, itu tapi nanti harus dijelaskan hubungan antara variabel itu tuh kok hasilnya begitu setelah uji statistik. Ada tingkat kepercayaannya kan, yang namanya
ada 95% itu datanya valid dan reliable, kemudian yang 5% menyimpang. Jadi ada juga yang 99, itu ada namanya uji statistiknya ya. Jadi misalnya ada ANOVA dan KOVA dan lain-lain itu yang disebut dengan ex post facto. Lalu yang kaitannya dengan kuantitatif, jadi kualitatif dan kuantitatif. Itu kemarin ada ibu ya yang meneliti classroom action research itu ya tentang apa itu bahasa Indonesia-nya PTK itu, penelitian tindakan kelas ya. Tapi beda latar belakangnya ex post facto dengan penelitian tindakan kelas itu lain. Kalau penelitian tindakan kelas itu mencari obat, mencari terapi kesulitan belajar yang dialami siswa berdasarkan informasi guru, berdasarkan observasi kelas, termasuk juga memahami atmosfer pembelajaran itu, sehingga Anda menentukan strategi. Strategi apa yang digunakan di dalam mengajar itu, atau berbantuan media apa untuk bisa dilakukan tindakan dalam siklus-siklus itu ya. Ada siklus pertama itu ada berapa tatap muka, misalnya minimal tatap mukanya itu 3. Jadi kalau penelitian tindakan kelas itu mesti harus 2 siklus, paling tidak siklus pertama 3 pertemuan, siklus kedua 3 pertemuan. Tapi sebelumnya harus ada pratindakan dulu, seperti apa yang dilakukan itu. Nah itu ada 2 peneliti. Jadi penelitinya itu yang meneliti, misalnya kalau Mas Edi Dharma itu mau meneliti PTK gitu, yang melakukan itu biasanya guru. Nah, yang meneliti itu sebagai observers atau kolaborator. Jadi itu PTK. Jadi nanti dilihat pada waktu awal kayak apa, siklus pertama perkembangannya seperti apa, dan siklus kedua seperti apa. Tapi dilihatnya tidak hanya hasil, tapi proses juga. Jadi proses pembelajaran menggunakan strategi apa atau media apa dalam siklus pertama itu kira-kira ada peningkatan enggak dari pratindakan sampai akhirnya siklus kedua berakhir. Itu namanya PTK, penelitian tekan kelas. Jadi kuantitatif, kualitatif. Tapi kan kualitatifnya itu dijelaskan. Jadi ketika ada interaksi belajar mengajar di kelas itu biasanya ada namanya catatan harian yang ada di sana itu. Kan instrumennya banyak PTK itu, ada catatan ya, kemudian ada observasi, kemudian ada wawancara. Misalnya wawancara dengan murid, gimana setelah menikmati strategi yang ditulis, misalnya untuk meningkatkan misalnya terapi apa itu kemarin kalau di apa itu meaningfulness itu ya, mindfulness itu ya, kalau di Buddhisme kan itu yang paling banyak diteliti itu. Mau meningkat nggak? Atau meneliti konsentrasi belajar seperti kemarin yang disampaikan teman-teman. Itu kuantitatif ya. Semua pasti hubungannya dengan pengangkaan. Walaupun nanti ada angket, angket itu kan biasanya juga diangkakan kan, mulai sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Jadi sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. 4 ya. 4 atau 6. Jangan membuat angket itu 5. Kalau 5 kecenderungannya memilih tengah ya, biasanya seperti itu. Oke, itu kuantitatif. Sekarang kualitatif ya. Kualitatif itu dasarnya tidak dari teori, tapi dari fakta di lapangan ya. Jadi misalnya kemarin ada mbak-mbak yang mau meneliti, saya masih ingat ya, tapi lupa. Kalau saya itu nama itu mesti lupa karena saya itu gampang pelupa kalau nama. Tapi kalau peristiwa saya ingat itu misalnya. Ada mbak-mbak yang meneliti tentang apa ya, tentang semacam nyadran atau tentang apa itu bersih desa di daerah mana itu, di daerah Boyolali itu. Jadi partisipasi Buddhis di dalam kegiatan Boyolali. Itu mereka harus banyak di lapangan. Jadi mengumpulkan data-data, terus nanti diambil suatu kesimpulan. Datanya harus ada snowball itu. Jadi seorang peneliti kualitatif tidak sekali 2 kali ke lapangan, tapi harus sering kali untuk melihat fenomena-fenomena itu sehingga akan menghasilkan sesuatu. Itu kalau penelitian misalnya tentang etnografik ya misalnya, atau antropologis, atau penelitian sosial misalnya. Jadi miskin itu tidak mesti harus diangkakan karena dia tidak punya uang. Kalau saya kualitatif,
miskin itu macam-macam ya. Ada miskin spiritual, ada miskin jasmaniah. Kalau jasmaniah jelas ukurannya orang miskin itu kalau konsumsinya satu hari per orang kurang dari $1 itu miskin banget ya. Jadi kalau ada anggota keluarga, satu ayah, satu ibu, dua anak gitu ya konsumsinya minimal $4. $4 kali 14.000 ya, kira-kira sekitar, kalau sekarang estimasi dolar 15.000 aja kira-kira sekitar 60.000 makan sehari ya. Kalau di luar negeri itu makan sehari 60.000 4 orang itu sangat miskin sekali. Jadi kalau di Indonesia itu ukuran fisiknya seperti itu. Dan Indonesia masih banyak orang miskin itu. Tapi miskin fisik dengan miskin sosial lain lagi. Karena banyak orang kaya yang miskin. Tahu ya Pak Deddy orang kaya yang miskin? Orang kaya yang miskin itu adalah orang kaya dengan kekayaannya, tapi dia merasa kekurangan terus. Itu orang kaya yang miskin. Sehingga sampai korupsi, sampai melakukan kolusi, membuat nepotisme. Tapi ada orang miskin yang kaya. Jadi dengan kemiskinannya dia bisa berbuat banyak buat orang lain. Walaupun tidak melalui harta benda, mungkin meremotivasi, bantuan tenaga, dan lain-lain. Makanya di desa itu ada namanya gotong royong gitu ya, masih ingat ya? Kalau pindah rumah itu biasanya rumahnya gentingnya diturunin semua, bodinya tidak dibongkar Pak Deddy. Tapi bodinya dikasih pring melingkar gitu, terus diangkat orang 30 bersama-sama. Nggak bayar tuh Pak Deddy. Kalau bayar tuh kami bayar. No. Nah, sekarang masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan beda. Masyarakat perkotaan itu ukurannya selalu dengan uang. Misalnya maaf, sekarang ada pergeseran toh untuk kalau mau meneliti beneran loh, meneliti kualitatif tentang partisipasi di dalam kehadiran undangan mempelai atau undangan apa syukuran gitu kan. Maaf yo, sekarang orang nggak malu-malu tuh minta uang dari yang diundang itu. Kalau misalnya iuran dapat ditransfer dalam rekening nomor sekian. Pernah dengar ya Bapak Ibu sekalian? Di undangan itu kan ada kayak gitu. Itu ya, itu kan ada perubahan sosial itu. Dulu malu, Pak. Malu. Sekarang terus terang minta itu. Nah, orang kaya tidak miskin. Tapi ada juga yang orang kaya yang betul-betul kaya. Jadi ada ditulis gini di undangannya itu. Dengan segala hormat, kami tidak menerima sumbangan apapun. Oh, keren loh. Keren Pak Didi. Datangnya udah seneng gitu ya. Karena orang kaya banget itu biasanya. Jadi kalau orang kaya yang miskin itu tadi, sumbangan dapat ditransfer nomor rekening sekian. Ya, ditransfer aja nggak teko ya Pak Deddy ya. Saya itu maaf Pak Deddy, sorry ya teman-teman ya. Kalau orangnya kenal, akrab, itu biasanya saya datang dan menyumbang baik. Kalau orang kaya saya malah sedikit Pak Deddy. Ngapain orang kaya disumbang, udah kaya. Kalau orang yang tidak kaya kami menyumbang banyak. Terus standarnya Pak Deddy nggak kenal orang atau seket. Kalau nggak kenal gitu. Nah, itu kualitatif ya dari teori, teori. Jadi ada lagi yang disebut antropologis, misalnya perilaku. Itulah ada penelitian terkenal di dunia ya di perilaku seks kepala suku Lembah Balim yang namanya Susan Flip itu jadi dilihat perilaku seksualnya bagaimana kepala suku yang istrinya 9 itu dilihat perilaku seksualnya. Dan Susan Flip itu orang Amerika sedia Pak jadi istrinya kepala suku itu untuk melihat perilaku seksnya kemudian setelah selesai bukunya ya pulang ke Amerika. Itu bedanya kita sama orang luar negeri kalau ingin tahunya tinggi. Nah itu ya, jadi ini sekarang saya akan bicara analisis konten, tapi kemarin kan memang nggak ada yang analisis konten. Kalau mau analisis konten nggak apa-apa. Kuliah ini kan cuma kuliah, jadi kalau nanti bisa jadi proposal diteruskan oke. Kalau saya selalu begitu, kalau S2 itu proposal riset itu istilahnya embrio untuk membuat tesis ya supaya nanti nggak mikir lagi mau membuat ulang lagi sesuatu yang gitu. Oke, saya akan share screen dulu PPT yang tadi sudah saya kirim tadi. Bisa dilihat ya. Ini, ya. Ini pengantarnya dulu. Ya.
Jadi konten analisis itu metode penelitian untuk menentukan keberadaan atau kata-kata atau konsep-konsep di dalam teks atau satu serangkaian teks ya. Di dalam teks atau rangkaian teks. Jadi kalau di dalam penelitian teks itu ada hermeneutics ya. Saya nggak ngerti, aku kan jarang mempelajari tentang hermeneutiknya Tripitaka ya. Jadi misalnya Tripitaka itu kan pasti ada pasal-pasalnya gitu ya. Itu pasti ada apa yang disebut dengan hermeneutik ya, penafsiran-penafsiran terhadap teks itu. Baik itu Quran, baik itu Injil, baik itu Weda, baik itu Tripitaka. Sebetulnya mesti ada penafsiran konten. Seperti kemarin masih ingat ya Pak Dedi? Masih ingat nggak? Sampean berdialektika dengan Bante Wandi itu soal hidup tanpa uang itu soal tafsir kan itu soal tafsir. Misalnya misalnya kalau Pancasila Buddhis mungkin Pak tafsirnya sudah jelas ya gitu ya. Tapi mungkin yang lain-lain bisa didesain sedemikian rupa tentang misalnya maaf, misalnya boleh nggak orang Buddha itu di dalam apakah ada teks-teksnya itu di dalam Buddhisme itu yang orang yang maaf ya eh, memanfaatkan bunga bank itu Pak Dedi. Ada nggak Pak Dedi? Jadi dia membisniskan uangnya sehingga uang bekerja buat kita, bukan kita bekerja buat nah, ya kan Pak Dedi? Kan bisa ya, misalnya investasi, lalu apa deposito, lalu kan itu nggak kerja Pak Dedi, yang kerja kan uang itu. Kira-kira apa? Kalau dalam Buddhisme itu ada konsep halal atau haram apa enggak gitu. Halal, haram, mubah, makruh itu kalau di Islam macam-macam ya. Kalau di Kristen ya cuma halal dan haram. Halalnya orang Kristen nggak seperti halalnya orang Islam itu misalnya. Konsep kalau di dalam haramnya orang Islam harus ditentukan misalnya binatang yang nggak boleh dimakan apa, yang boleh dimakan apa itu misalnya. Ikan laut itu boleh dimakan walaupun mati gitu. Tapi kalau binatang yang sembilan nggak boleh seperti itu. Halal, haram, ya apa lagi itu. Kalau di Kristen mesti apa yang masuk mulut itu semuanya halal. Tapi yang keluar dari mulut itu yang haram. Gitu. Jadi konsep-konsep seperti itu dianalisis pakai konten termasuk media. Ya, analisis konten media pertarungan itu loh. Jawa Tengah itu antara si siapa? Pak Rembo itu siapa namanya? Andika Perkasa dengan Pak Lutfi itu kan menarik itu. Konten medianya kan selalu memenangkan si Lutfi kan survei-surveinya itu. Tapi jangan lupa kemarin di bocor alus itu sebetulnya yang menang itu Pak Andika Perkasa sebetulnya. Kemenangannya kan juga nggak istilah total gitu ya. Itu ada desain ya, by design ya, pemilihan gubernur di Jawa Tengah itu. Sehingga di Jakarta nggak menang. Itu ada analisis kontennya yang bisa dilihat. Itu ada yang disebut dengan discourse analysis itu, analisis wacana critical discourse analysis itu. Itu macam-macam ada pendekatannya teks yang kaitannya dengan kata-kata, ujaran, siapa yang menyampaikan itu bisa dilihat nanti siapa yang akan memenangkan pertarungan itu. Jadi itu set teks maupun juga satu teks ya. Peneliti akan menjumlahkan dan menganalisis kebenaran teks, arti, dan hubungan antara satu kata, konsep dengan yang lainnya. Kemudian membuat penafsiran tentang pesan di dalam teks, penulis, membaca, bahkan budaya pada waktu bagian tersebut. Misalnya. Jadi suatu teks itu bermakna, Pak Dedi, itu ketika ada konteksnya. Jadi konteksnya itu siapa yang bicara, kemudian di mana dibicarakan, kemudian tujuannya apa, itu akan memberikan makna terhadap teks itu ya. Sehingga kalau di dalam Alkitab itu ada namanya teks sejarah atau historik ya. Kalau saya belajar teologi itu ada namanya kitab Pentateuk itu. Perjalanan manusia, mulai kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan itu kitabnya Musa. Tapi yang nulis codingnya siapa? Selama ratusan tahun itu. Yang dipercaya kalau orang Kristen itu, Alkitabnya itu ditulis ratusan tahun, bahkan ribuan tahun oleh orang-orang yang diberi hikmat begitu.
Nah, mungkin Pak Dedi juga harus meneliti kira-kira Tripitaka ini sejarah penulisannya seperti apa. Menggunakan bahasa Pali ya, Pak Dedi, kalau Tripitaka itu misalnya. Nah, ini konten. Ya, menarik sekali loh. Jadi ajaran Buddhis. Kalau menurut urutan agama itu kan Hinduisme, lalu Buddhaisme, lalu Yehuda, lalu baru Yehuda itu Kristianitas itu, toh. Terus kemudian Islam, kemudian sekte-sekte lain ya, Zoroaster dan lain-lain. Sehingga agama-agama tua itu ya Hindu dan Buddha. Kemudian yang lain-lain berkembang dari, sehingga ada intersection antara budaya satu dengan budaya yang lain di dalam suatu agama. Termasuk ajaran-ajarannya gitu. Apakah, sorry ya, nanti mungkin marah ya kalau orang-orang agama menganggap, lah itu ajaran itu ada kok di Tripitaka gitu. Iya toh, ya itu ada kita malah, oh, itu doktrinnya sendiri, Allah tenang. Oh, semua namanya kitab itu misalnya kalau aku mengasihi Allahku dengan segenap hatiku dan segenap jiwaku dan aku mengasihi sesama seperti aku mengasihi diri. Allah itu Pancasila Buddhis ada di situ gitu. Misalnya kalau misalnya maaf, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah itu juga di dalam kitab Buddhis ada yang disebut ilah itu apa. Itu semuanya konten. Tadi disebut dengan perbandingan agama gitu. Jadi boleh Anda meneliti agama dengan secara akademik gitu. Contohnya tadi ada apa itu istilahnya? Hmm, kalau apa itu moderasi beragama lagi tren ya Pak, moderasi beragama, lah itu barang lawas dikemas baru itu, apa yang disebut dengan toleransi, anti kekerasan, menghormati budaya lokal, mempertahankan kenegaraan kita, lah itu kan sejak dulu toh, ya kan, bahwa semua umat itu harus menghormati negaranya pasti tuh. Sehingga kok sekarang kok kenapa harus ribut hubungan antar agama? Oh, sejak dulu baik-baik saja kok gitu. Yang membuat tidak baik siapa kan gitu toh. Kalau seandainya benar-benar diterapkan keberadaan beragamaan kita itu bagus dong. Masa kalau mau bikin vihara harus dipakai apa SKB 3 menteri itu misalnya harus sekian jumlah anggotanya, harus ditandatangani sekian anggota masyarakat. Malah anggotanya memang 4 keluarga Buddhisme mau bikin vihara saja kok nggak boleh misalnya gitu. Itu ada alasan-alasan konten yang bisa menyebabkan seperti itu. Sehingga maaf kalau mau diteliti, mau berani kan teliti kita meneliti tentang keberadaan SKB 3 menteri itu, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan satu lagi kalau nggak salah Menteri apa ya, Menteri SKB 3 menteri itu Menteri Agraria, betul itu. Itu menghambat tentang perkembangan agama. Dan itu selalu selalu di backup sama negara gitu. Makanya sekarang ngomongannya dengan kenyataannya ya beda lah. Kira-kira kalau membangun tempat ibadah saudara sepupu kita di tempat lain ya nggak izin rapopo, tapi yang lain-lain kan suruh minta izin gitu. Tahu kira-kira. Yang kedua, maksudnya apa dengan teks itu ya? Jadi teks itu diterjemahkan secara luas seperti bisa meneliti buku-buku, bagian buku, esai, interview, diskusi, bahkan meneliti cover halaman muka surat kabar itu bisa. Jadi misalnya kalau saya pernah meneliti Pak tentang itu apa istilahnya slogan slogan surat kabar Kompas amanat hati nurani rakyat. Nah, terus Pelita Harapan itu ada 20 penelitian. Nanti kalau Bapak Ibu mau tak kirim, tapi tak kirim ke, saya punya sisa-sisa buku yang dulu hasil penelitian saya itu masih dalam buku baru ya, baru dus tapi nggak dijual ya, tapi nanti akan saya kirim. Salah satunya meneliti tentang konten analisis. Jadi bagaimana analisis isi terhadap berita surat kabar yang memberikan perspektif terhadap apa yang disampaikan di dalam teks itu namanya kanvas konten. Jadi bisa macam-macam ya. Lalu dokumen ada, misalnya mau neliti pidatonya Prabowo,
pertama kali pada waktu pelantikan di Senayan itu termasuk konten analisis. Prabowo ini nggak tahu apakah juga hoax apa benar akan merangkul Pak Ganjar dan Pak Mahfud, Pak Anies dan Pak Muhaimin. Pak Muhaimin sudah ya jadi menteri koordinator apa itu, tapi kan Pak Anies belum ya. Sama dengan Pak Jokowi dulu ketika semua lawan politiknya dijadikan menteri kan. Pak Prabowo dijadikan Menhankam, Sandiaga Uno dijadikan Menteri Ekonomi dan Menteri Pariwisata dan Kreatif tadi. Itu rekonsiliasi. Itu bisa lihat konteksnya pidatonya Prabowo. Mau meneliti pidatonya Bung Karno, bisa. Pidatonya Gus Dur, bisa. Kan masih ada barang-barangnya, ada dokumennya gitu ya. Apalagi sekarang ada media online. Termasuk meneliti medsos ya, itu pakai konten. Macam-macam ya. Jadi itu yang disebut dengan teks ya. Lalu tag itu juga merupakan studi tunggal yang juga mempresentasikan variasi dari berbagai peristiwa yang berbeda. Ya, ini misalnya studi Palmfis itu tentang komunikasi ya. Jadi misalnya menganalisis pelajar, guru melalui interview, itu boleh menyelimpurkan gitu. Konten ya, misalnya pendapat mahasiswa Buddhis terhadap moderasi beragama di provinsi X itu konten juga ya. Konten tapi deskriptif. Tapi kan ditanya atau biasanya nanti ditanya gimana moderasi beragama dilaksanakan. Apakah Anda paham dengan dengan moderasi beragama ini? Apa itu? Yaitu penghargaan terhadap keberadaan agama lain, khususnya di dalam hal toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi itu menghargai keberadaan agama lain, harus tanpa syarat. Kemudian juga anti kekerasan, fisik maupun psikis. Jadi nanti kalau Pak Ahok kemarin Mas Leo Ludah bicara Al-Maidah itu, Allah. Al-Maidah itu bukan agamanya Pak Ahok itu ya. Sama dengan saya kalau ngomentari Tripitaka itu kurang tepat. Kalau saya sebagai umat yang belum menjadi Buddhis itu ya. Tapi saya kalau bertanya kepada saudara saya di Rom ini yang hebat-hebat tentang Buddhismenya, itu saya berarti menghargai mereka sebagai narasumber yang bisa menjawab persoalan-persoalan Buddhisme. Misalnya maaf ya Bante Dedi, kalau saya mengatakan kenapa orang Buddha tidak boleh membunuh semua makhluk. Kalau di Kristen kan cuman jangan membunuh, tok. Nggak ada terusnya. Jangan membunuh itu ya membunuh ayam, membunuh sapi, membunuh kerbau. Itu ya mestinya nggak boleh, tapi ya dilakukan kan gitu. Makanya termasuk ada ya maaf ya mungkin kalau saya dikoreksi ya Pak Didi ini konten kok, ini harus konten ini ya. Misalnya ada yang Buddhis yang tidak makan daging merah ya atau dari apa istilahnya binatang-binatang yang dimatikan itu ya misalnya gitu. Ada kan ada itu. Tapi yang apa ya saya nggak tahu apakah yang Theravada beda dengan yang Mahayana itu bedanya seperti apa kan Pak Raso nggak begitu paham. Tapi mungkin ada kalau nggak ada denominasi itu kan berarti nggak rame tuh Pak Deddy. Berarti harus sama-sama Buddhisme kan juga harus ada nilainya. Itu termasuk konten itu. Lalu yang berikutnya, jadi bahwa tag tadi itu bisa tag itu macam-macam jenisnya. Kemudian juga dia bisa dilakukan melalui peristiwa tunggal itu sendiri ada variasinya. Kemudian yang ketiga tag itu bisa decoding atau dipecah-pecah ke dalam kategori yang dapat dikelola berdasarkan variasi tiap level ya seperti kata ya. Kata apa yang sering digunakan Prabowo di dalam kampanye dengan Mas Gibran itu konten itu misalnya apa yang sering muncul ya mesti persatuan demi negara tapi pajaknya naik ya Pak Didi mulai 1
nggak salah apa ya 15 Januari apa gimana pajak kita dinaikin ya, pajak pertambahan nilai khususnya ya. Tapi nggak usah khawatir, sembako nggak naik Pak Didi. Sembako, bensin nggak naik. Yang cuman pajak-pajak pertambahan yang naik 12%. Kalau saya sih biasa ya, memang apa itu semboyannya dinas pajak apa? Rakyat yang taat membayar pajak, Pak Didi. Rakyat yang taat membayar pajak. Berarti kalau Anda membayar pajak termasuk rakyat yang taat. Kalau motor Anda mati setahun tidak bayar, Anda tidak taat berarti karena STNK-nya nggak dihidupkan. Nanti kalau ditangkap polisi mah urutannya panjang. Kalau pajak-pajak itu makan itu mungkin ditilep kan bisa Pak Deddy. Kan ada tahu di tempat wisata itu kalau Anda makan habis 200.000 bayarnya kan mesti 220.000 Pak Deddy. Tambah pajak PPh-nya kan 10%. Tapi apakah itu disetorkan ke kas negara kan kita nggak ngerti. Ya kalau kalau apa istilahnya jangan menipu, jangan menipu atau jangan berbohong. Nah itu di agama ada. Tapi ya Indonesia itu ya maaf loh bapak-bapak ibu semuanya ya. Ini kan kita orang cerdas ya. Majunya masih lama Indonesia itu. Kenapa? Karena karakternya nggak terbentuk sejak awal. Jadi kalau di Jepang itu anak-anak kecil sampai kelas 3 SD nggak diajari apa-apa Pak Deddy, cuman diajari apa? Diajari tertib, diajari disiplin, diajari menghargai, diajari melayani. Jadi anak-anak kecil di sana itu kena sekolah ya sekolah dewe lah diantar Pak Deddy. Karena kalau menyeberang itu kalau di traffic light itu ada anak kecil nyebrang, sopir-sopir berhenti Pak Deddy untuk melihat penyeberangan. Nah, kita enggak. Kalau enggak merah pun kadang-kadang kita masih ditabrak itu. Nah, itu kan kali kecilannya kita nggak pernah disuruh menghargai orang lain. Antri nyerobot Pak Dede itu iya ya gitu. Jadi ngomong tentang SDM Indonesia unggul tahun 2045. Dan lah, masih lama itu. Jadi kalau kita lihat misalnya maaf sekarang sudah ada aturan misalnya kalau karya ilmiah itu harus diturnitin. Wah, similarity-nya minimal harus kurang dari 20%. Wah, itu bisa digayo Pak Deddy. Termasuk penelitian juga bisa. Mau signifikan apa enggak datanya diganti supaya signifikan juga bisa gitu loh. Tapi ya buat apa? Jadi kalau mau di penelitian kuantitatif, ex post facto, kalau memang nggak tidak signifikan, ya dikatakan tidak signifikan. Kenapa begitu? Ya dijawab di situ akhirnya. Apakah dengan kemarin nggak salah ada yang gitu ya tentang apa hubungannya dengan apa dengan kedisiplinan di sekolah itu ya karena ada banyak murid kita juga tidak mengikuti kegiatan ke Buddhism itu dengan bagus sekali gitu dan dia mau meneliti tentang itu apakah nanti betul-betul dengan strategi variabel bebas yang dimanipulir itu dia akan bisa melihat sesuatu terjadi dalam kehidupan muridnya tapi masih dibuktikan gitu. Oke ya jadi di dalam konten analisis itu datanya bisa dipecah-pecah ya. Kalau di dalam teks itu bisa kata, bisa makna, bisa frase, bisa tema, kemudian dicermati dengan menggunakan metode sastra konten, yaitu analisis konsep yang berhubungan. Jadi nanti ada deskripsi data, kemudian ada yang namanya reduksi. Jadi datanya banyak Pak Didi. Kalau misalnya meneliti kata-kata ini, terus muncul gitu, terus dikategorikan, setelah dikategorikan, direduksi itu dikurangi, kemudian dikatakan konteks, baru disimpulkan. Itu namanya konten analisis. Mengapa konten analisis mudah? Ya. Itu apa cara mudah untuk mengukur satu perubahan? Ya, jadi itu tadi misalnya perubahan, sorry, mindset orang. Sorry, sekarang mau neliti nggak tentang konsep itu apa yang disebut dengan pernikahan dalam tradisi Jawa itu ada perubahan nggak itu ya misalnya antara Solo dan Jogja Pak Di saya mengamati itu jadi kalau Solo itu tradisinya walaupun orang kaya itu dilayani Pak Didi namanya usdek
Tahu tahu Usdek nggak? Jadi kalau Pak Dedi masuk di Solo, Jalan Slamet Riyadi, suatu gedung, begitu salaman dengan tuan rumah, kemudian Anda dipersilakan duduk oleh tamu. Pertama kali nanti setelah tamunya kumpul semua, ada woro-woro, pertama masih ada Pak Dedi. Apa U? Unjuan, dikasih minum, Pak, Oh, minum teh. Satu-satu, Pak, tak gedung. Itu apa? Petugasnya pakai baju seragam putih sama hitam itu, pakai dasi itu, bawa teh semua, Pak Dedi. Satu-satu selesai. Begitu tes selesai apa, Pak? Sorry. Tesnya apa, Pak? Sop. Sop, Pak. Setelah ujuan, ada sop. Itu untuk pemanasan itu. Welcome party gitu. Setelah sop, baru dahar. Makanan, Pak. Makanan agak besar porsinya. Terus setelah dahar, dikasih es, Pak. Terus baru setelah es, Anda bisa kondur. Namanya usdek. Itu di Solo, Pak. Di Jogja, wis ora. Mlebu salaman, pengantin makan terus mulai sakarepmu itu Jogja. Ada perubahan seperti itu, tradisi. Sehingga jagung di Solo sama jagung di Jogja. Seneng mana Pak Dedi? Ya sering di Jogja ndang mulai mau 10 menit bisa, mau 2 jam. Ada loh Pak, orang kaya. Aku pernah lihat manten orang kaya di Geraha Sabah Permana itu di UGM, tamunya sampai 2.000. Masuk itu nggak keluar-keluar sampai 2,5 jam, Pak. Karena di situ makanannya melimpah ruah sampai uyel-uyelan Pak Didi. Nah, saya daripada ngantri tengkleng kalau makan buah wae itu kalau saya itu misalnya gitu. Itu perilaku perilaku orang di dalam. Misalnya apakah masih ada tradisi kan Jawa memasang black KTP? Tahu black KTP itu kayak semacam apa ya? Pintu gerbang masuk dalam suatu perhelatan itu yang isinya di dalam gerbang itu ada simbol-simbol Pak Dedi. Ada pohon pisang. Itu gak mungkin pisang kepok atau pisang hijau Pak Dedi. Pasti pisang raja itu. Jadi pengantin itu raja Pak Dedi. Terus dikasih cengkir Pak. Cengkir itu apa ya? Kelapa muda. Tapi warnanya nggak hijau atau merah Pak Dedi. Warnanya pasti yang kuning gading. Terus dilukis. Di dalam itu masih lukisannya itu bukan Buta Cakil Pak. Lukisannya itu masih Dewi Kamaj apa? Dewa Kamajaya dan Batari Ratih itu. Dewi yang cantik dan cakep itu semuanya harapan itu Pak, harapannya orang Jawa. Mitosnya kalau menikah itu harus punya cengkir. Apa tuh cengkir? Kecengeng pikir, jadi fokus. Ben bar setahun terus cerai, itu ada cengkir Pak Dedi. Cengkir itu ya Nini dan Mintuno itu. Kayak kewan yang nempel terus itu. Bu, kan ada bu tuh Pak itu. Kan itu anteping kalbu. Lalu janur, itu cahaya. Itu semuanya simbol, Pak. Jadi ketika menikah itu raja sehari tenan, Pak Dedi. Nggak percaya persiapannya itu mungkin setahun. Perhelatannya mungkin 3 jam aja. Harus banter-banter. Nah, yang gedung itu ya mulai jam 11 sampai jam 1. Banter-banter sampai jam 2. Kalau di rumah ya rada lelah, Pak Dedi. Wong tamu kok ndelidir terus-terusan ya kesel yang punya rumah itu. Itu ada perubahan, ya. Termasuk upacara pemakaman itu termasuk konten dianalisis itu lihat cara perubahannya. Lalu ada asumsinya sederhana. Jadi semacam itu terlewat oleh peneliti mencari cara yang lebih canggih dalam mencari solusi. Jadi kalau sudah ada konten-konten misalnya apa? Pembicaraan orang desa terhadap pemilu misalnya. Anda ngerti nggak pemilu kepala daerah itu nggak diminati loh Bapak Ibu sekalian. Di Jakarta itu partisipasinya nggak ada sampai 50%. Jadi kemenangan Mas Anung sama Bang Dul itu 50,07% lawan Bang Kamil sama-sama ITB-nya ya. Tapi saya salut sama Bang Kamil ya. Begitu kalah, dia cium tangannya Pramono Anung karena kakak kelasnya di ITB. Jadi satu alma mater gitu ya. Jangan naik kalah itu langsung naik MA.
kalah lah, menyadari kalah lagi yuk kalah lo, salah itu salah gitu seperti itu. Itu asumsinya seperti itu. Jadi dia nggak canggih sehingga cari metode lain. Kalau saya survei barang itu konten. Misalnya maaf, prioritas keuangan di dalam rumah tangga itu termasuk konten. Di Indonesia itu prioritas untuk apa? Kalau orang miskin ya untuk makan nomor satu. Orang kaya pun juga gitu. Jadi misalnya maaf, siapa yang belum keluarga dan akan keluarga itu kan saya pernah pernah menikah 38 tahun yang lalu. Ketika kita masih menikah setahun itu anggarannya dikontrol Pak Didi. Mulai mana yang prioritas, apalagi setelah punya anak. Jadi setelah punya anak itu ternyata yang nomor satu itu sehat Pak Didi. Kalau sehat makannya harus bagus. Kenapa? Kalau makannya harus bagus karena dia tidak sakit dan otaknya bisa cemerlang. Kemudian setelah konsumsi itu baru pendidikan. Setelah pendidikan itu baru yang lain-lain, termasuk yang terakhir rekreasi kalau ada uang itu seperti itu. Dan itu di amplop gitu. Sekarang nggak sempat, udah tua anaknya udah nikah semua, udah nggak kayak gitu lagi, nggak manajemen keuangan lagi. Jadi itu mengapa konten analisis dianggap mudah sehingga orang bisa melakukan tadi istilahnya deskripsi, analisis, kemudian yang terakhir bagaimana yang menarik kesimpulan. Ini praktek ya misalnya, ini kalau praktek itu di surat kabar ya misalnya, atau surat kabar online itu mengenai keputusan pilihan yang dibuat oleh seseorang misalnya. Misalnya kalau di Indonesia itu janji-janji kampanye itu nggak cocok dengan realitasnya, Pak. Kalau di Australia enggak, di Australia itu memilih pemimpin itu kira-kira nanti saya memilih karena nanti saya akan dapat apa gitu. Kalau kita memilih dapat serangan fajar 200.000 Pak Didi. Ya, 5 tahun umat dihargai 200.000 Pak. Kasihan lah rakyat itu ya. Di Australia, di negara-negara maju tidak seperti itu. Kenapa di Amerika kok siapa itu Harris itu kalah sama si siapa itu koboi Amerika itu Donald Trump itu misalnya. Ya kan? Donald Trump kan telah dikalahkan ya, tapi rakyat Amerika kecewa dan memilih Trump lagi untuk bisa mengamerikakan Amerika gitu loh, keren. Nah, Indonesia belum sampai ke situ ya. Ya, kita lihat nanti 2029 Pak Deddy presidennya siapa nanti? Apakah Prabowo masih sehat? Apa Gibran nanti akan naik tahta sama Mas Ahaye? Sama-sama anaknya Pak Lurah tuh itu. Mas Ahaye anaknya Pak Lurah SBY, Mas Gibran anaknya Pak Lurah Jokowi. Apakah kira-kira tokoh politik ini bisa disatukan untuk melawan lawannya siapa yang disiapkan itu. Sekarang udah disiap-siap loh Pak. 2029 masih 4 tahun 10 bulan lagi. Itu udah disiapkan siapa nanti yang akan win berikutnya gitu. Itu bisa dilihat dalam konten-konten yang kaitannya mengambil kebijakan ya di dalam pilihan mengambil keputusan. Jadi misalnya kalau itu menginginkan muatan lokal pada halaman depan, apa atau dapat saja seorang yang berada di belakang meja kopi malam hari membutuhkan berita untuk menggantikan iklan yang dimuat. Jadi kalau di media itu yang dipentingkan apa? Media. Idealisme apa bisnis? Ya bisnis. Yang namanya koran itu ada berita mau menarik kalau ada iklan ya nggak dimuat Pak. Jadi dimuat tetap iklannya gitu. Tapi yang iklan itu harus ada menyeimbangkan antara idealisme dan bisnis. Jadi kalau kita lihat, termasuk fotografer itu kalau melihat di lokasi kejadian bisa lihat apa eventnya gitu. Makanya Bapak Ibu kalau kemana-mana kalau bisa ya bawa HP, nggak usah bawa apa pensil dan notebook sekarang, cukup bawa HP. Jadi nanti kalau ada peristiwa-peristiwa yang mendasak, Bapak Ibu apa dokumentasi nanti diviralkan. Siapa yang paling untung akhir-akhir ini?
namanya Pak siapa itu yang diviralkan oleh Gus Miftah itu. Pak siapa ya, lupa aku namanya, yang dari Magelang itu ya, Pak Dede, di tukang es teh yang dibully sama si, sebetulnya nggak bully ya, namanya Gus Miftah itu kan mulutnya memang gitu, biasa aja, tapi hanya karena sekarang jadi stafnya presiden, ya rakyat kritis toh, kok lupa tuh apa namanya, bapak ini akhirnya jadi Sun Haji banyak itu. duit. Siapa namanya? Pak Pak Sun Haji. Son Haji, betul ya Pak Son Haji. Mau menjadi Pak Son Haji, banyak yang ngelamar ya. Di maki-maki sama Gus Miftah gitu. Biar dapat kiriman 100 juta, 50 juta. Nanti kalau Bapak nanti dikirim ke India atau ke Thailand nanti. Kemudian keluarganya. Itu ironis ya. Karena memang Gus Miftah itu gaya gaya dakwahnya ya seperti itu. Pondoknya kan dekat rumah saya, namanya Pondok Ora Aji. Ora Aji itu kan namanya aja udah serem tuh, Pondok Ora Aji. Nggak berharga. Wong khotbahnya itu ya di tempat pelacuran, orang-orang di marginal ya kayak gitu, bukan santri-santri yang debat yang dari orang hebat, ya orang grassroots lah gitu. Akhirnya, tapi dia jadi pahlawan loh Pak di konten kan gitu ya. Kan selama ini belum ada tuh pejabat mengundurkan diri karena pejabat Indonesia itu maju tak gentar Pak, melawan yang bayar Pak, itu Indonesia. Terus entah dengan kesadarannya dia mengundurkan diri. Keren loh menurut saya. Lu menteri itu gajinya banyak ya Pak. Itu kan setingkat menteri ya, staf ahli presiden loh. Nah itu salah satunya konten juga. Sebetulnya banyak pendakwah-pendakwah yang lebih parah dari Gus Miftah, tapi hanya karena diangkat dia mengguli tukang teh itu, ya sebetulnya hanya satu kata toh yang membuat orang marah itu toh, Bapak, apa itu? GB, GB, G, L, oke, kan gitu toh? Iya kan? Itu terus muara bangsa Indonesia gitu. Itu belangkonya Gus Miftah aja harganya 900 juta itu. 900 juta gitu. Nah, itu salah satu ya. Jadi itu bisa melihat bahwa praktek konten analisis itu supaya Anda tertarik ya. Jadi tidak tertarik dengan ekspos fakta terus apa kuasi eksperimen atau real eksperimen atau apa itu mungkin dengan konten ini aja ada senang itu. Karena harus memberi makna ya terhadap teks itu, dianalisis dari deskripsinya, dipilah-pilah apakah kata atau kalimat atau frase, siapa yang menggunakan, di mana, kapan. Itu ada teori-teori apa yang disebut dengan teori critical discourse analysis tadi. Analisis konten ini kan bukunya Krippendorff ya. Ya, ini langkahnya ini ya. Pertama menetapkan tujuan. Tujuannya apa, Amin? Ya, tentang kepemimpinan, atau manajemen, atau proses organisasi, atau menentukan tujuan yang dapat didefinisikan. Jadi misalnya tujuannya menganalisis pidato-pidato 7 presiden Indonesia. Nah, itu konten. Soekarno itu pidatonya apa? Soeharto pidatonya apa? Bar Soeharto itu Sugusdur itu Sugusdur ya, semua tak kasih su ya mas. Soekarno, Soeharto, Sugusdur, Suhabibi, Sumegawati, Susilo, terus Widodo, Sujoko Widodo, dan Su Prabowo. Karena Su itu baik ya. Ya, yang paling lama kan Soekarno dan Soeharto. Yang lain-lainnya kan penerusnya saja gitu. Kalau Indonesia tuh ada presiden, nggak ada presiden, podo wae rakyatnya yang ngurus dirinya sendiri. Yuk. Apa Pak Deddy kasih pernah bantuan sama menteri kan nggak pernah toh? Jadi semuanya ngurus sendiri, iya kan? Autopilot. Ada menteri podo wae. Sekarang menteri yang paling galak siapa? Menteri Pertanian. Amran Sulaiman, tukang mecati dirjen, tukang memenjarakan apa penjual rabuk yang petani diapusi pakai rabuk palsu. Itu
lagi viral ya di media itu. Kalau menteri kayak si Amran Sulaiman, wah keren banget menurut saya. Berani nggak kayak gitu menteri? Ya, itu nggak kepilih lagi. Lalu yang kedua setelah tujuan itu ini, jadi siapakah berita tersebut dia tujukan ya. Jadi konten itu membutuhkan pengenalan luas tentang keadaan demografi membaca. Misalnya kalau Anda mau meneliti tentang konten masyarakat pedesaan itu kan maaf ya, lebih paguyuban apa lebih patembayan ya. Gemeinschaft atau Gesellschaft ya, bahasa Jerman ya. Orang desa itu lebih guyup ya, lebih guyup daripada orang kata. Orang kota itu lebih individualis. Lulu gua itu. Kalau di desa nggak bisa seperti itu. Pak Dedi nanti jaga malam loh ya. Wah, saya repot ya. Saya kasih uang aja ya 500.000 ya. Aku nggak jaga itu. Ya ora kaya ngono to Pak, masa kowe sugih, ya jogo-jogo ke Kamling, keluarlah sak jam gitu. Kuwi wong desa Pak Dedi. Nek wong kutha ya wis pokoke engko sak wulan tak kasih 6 juta lah. Saya tapi nggak mau jaga gitu. Padahal di dalam Kamling itu Anda kan bersosialisasi, bertegur sapa, cerita apa. Tapi dengan uang kan nggak bisa menceritakan apa-apa. Itu bedanya masyarakat kota dan masyarakat desa. Kepeduliannya, maaf ya, bukan berarti orang kota nggak peduli loh ya. Tapi orang desa kepeduliannya lebih tinggi. Memberi tidak mesti harus kaya orang desa itu. Tapi kalau orang kota hitung-hitung juga. Kalau saya memberi kira-kira bisa hidup enggak? Itu hitung-hitung lah gitu. Lalu yang ketiga menentukan periode waktu analisisnya. Jadi kalau media cetak itu untuk review paling tidak surat kabar itu selama 2 minggu. Misalnya kalau saya pernah meneliti itu periodenya itu transisinya si Habibie ke Gus Dur 1 tahun meneliti media itu Mbak. Ada 98 korpus itu tentang pemberitaan di media. Itu disertasi saya tentang konten analisisnya ini. Transisi reformasi dari pemerintahan Habibie ke pemerintahan Gus Dur itu ya. Gus Dur itu sebetulnya kan apa ya istilahnya dulu nggak dijagokan presiden ya. Yang nafsu jadi presiden itu kan si Amin Rais itu dan Megawati. Kan tiga itu tokoh itu. Tapi supaya dua-duanya nggak terima, Gus Dur akhirnya jadi kuda hitam. Tapi toh akhirnya juga dimakzulkan sama si Amin Rais itu sebagai ketua MPR itu. Gus Dur nggak ada salahnya loh itu waktu itu. Tapi karena Gus Dur orangnya kan tidak suka pertumpahan darah gitu ya. Itu kalau bansernya ngamuk aja atau ansornya ngamuk, habis itu semuanya di Jakarta itu. Tapi Gus Dur rela dengan apa kaos oblong dan celana pendek dan bersandal selop turun dari tangga istana ditemani Bu siapa Bu Gus Dur itu Bu siapa Bu Nurinah ya sama anaknya Jenny Wahid itu keren nih Gus Dur itu kalau menurut saya presiden humanis itu ya. Termasuk orang yang ingin minta maaf terhadap korban-korban G30S itu dia tidak mau menyebut PKI kan kenapa karena Bung Karno sendiri juga nggak yakin bahwa yang memberontak di Cakrabirawa itu adalah orang PKI. Sampai sekarang dokumennya belum pernah ketemu. Jadi jangan kita terhasut dengan sejarah kotor bangsa ini yang bisa membunuh ratusan ribu orang. Mungkin kalau angkanya di saya itu sampai jutaan ya. Jadi Pak Deddy mungkin tahun 65 belum ada ya. Tapi sejarah kelam bangsa terhadap pembunuhan itu ngalah-ngalahkan rezim Pol Pot di mana itu di Kamboja itu ya. Dulu orang nggak salah itu kepalanya potongin semua Pak Didi. Dan itu yang melakukan Ansor, organisasinya Nahdlatul Ulama dan Tentara Angkatan Darat itu. Kebetulan saya ini kan kakak-kakak saya kan orang apa ya orang nasional, jadi semuanya tahu persis tentang kejahatan-kejahatan. Termasuk juga represi negara pada waktu zaman penembakan misterius itu Pak Didi. Jadi kalau dikira Indonesia sedang tidak baik-baik saja, wah itu cacat demokrasinya luar biasa. Termasuk pembunuhan siapa itu tokoh HAM itu Munir itu yang di pesawat terbang diracun arsenik itu sampai sekarang juga misterius termasuk pembunuhan wartawan di Jogja itu jadi itu semua dilakukan oleh penguasa tapi saya tidak menyaksikan setelah
setelah reformasi ya. Walaupun nyatanya ada juga atau si siapa itu Munir itu racun setelah reformasi kan juga. Ada rezim yang ingin berkuasa. Jadi itu langkah-langkahnya ya kalau itu konten analisis. Jadi Anda juga memperhatikan juga yang akan dihitung ya. Jadi bisa cara bertuturnya menggunakan grafis. Ya seperti penelitian deskriptif lah Pak. Konten itu deskriptif ya, menggambarkan suasana. Jadi ingin apa, mendeskripsikan apa. Itu deskriptif banget itu. Jadi kalau kualitatif itu ya deskriptif sebetulnya, tapi fenomenanya diteliti di lapangan. Kalau yang analis konten, fenomenanya di dalam teks ya. Kalau ujaran ya kata-kata, misalnya Anda meneliti di televisi, misalnya apa konten televisi itu ada empat kan kalau di media, ada informasi, ada edukasi, ada rekreasi, dan ada apa yang disebut dengan pilar demokrasi tadi. Kira-kira konten TV kita, Bapak Ibu, Pak Tripitoyo, mulai dari RCTI, tahu ya RCTI, itu singkatan Ramai Cerita Tertunda Iklan, itu RCTI. Lalu ada TV One atau TV On, itu TV One. Ada Metro Siwen, itu satu-satunya televisi yang menggunakan bahasa Mandarin, itu televisinya Suryo Paloh. Jadi nggak ada TV kita yang bicara tentang demokrasi. Ya tontonan bisnis semuanya. Iklan, iklan, iklan. Cari duit itu loh ya. Makanya TVRI sekarang nggak ada yang nonton, Pak. TVRI itu bagus. Aku nontonnya TVRI Sport. Nonton olahraga nggak bayar itu. Gitu loh, Patri. Jadi kalau kita lihat analisis itu bisa dihitung deskriptif gitu loh. Misalnya Anda meneliti kecenderungan orang miskin membelanjakan uangnya. Beda dengan kecenderungan orang kaya membelanjakan uangnya. Itu beda lagi gitu. Nah, kalau ngomong saya seneng ya. Saya itu kan saya melakukan jadi melihat itu ya. Misalnya maaf kalau ada mau meneliti lagi misalnya. Tapi cari datanya kadang-kadang nggak mudah loh. Misalnya Anda meneliti orang ke mall itu mau apa? Ke mall. Apa mesti belanja Pak Deti? Enggak. Ada yang ngumpah motong, nonton nonton orang seksi kalau musim panas. Jadi kalau Pak Dedi ingin pemandangan bagus itu musim apa summer Pak di luar negeri karena pemandangannya indah Pak. Tapi lah kalau winter itu nggak indah Pak karena semua terbungkus Pak rapi. Itu kalau di Indonesia itu ya, kan hangat terus. Mana ada hujan deras pun di sini hangat loh Pak. Nggak ada hujan deras kademen itu rawon malah kepanasan kalau di dalam ruangan kan gitu. Iya tuh Pak Tri, saya main kalau ke mall sama lihat perilaku orang di mall itu. Mulai dari food court yang otot sendiri, tempat super belanja, kemudian fashion, termasuk hall itu melihat melihat perilakunya orang. Terus kamu mengadakan wawancara kecil-kecilan gitu. Saya ke mall berapa lama? Kalau mall itu berapa lama ya? Kalau mau nongkrong-nongkrong ya bisa berjam-jam kan di kafe itu misalnya. Jadi nggak mesti orang masuk konter itu membeli Pak, nonton saja Pak. Aku nggak hobi kalau ke mall itu. Aku sukanya itu ke tempat yang sepi. Hari Minggu, hari Sabtu itu Jogja itu bukan miliknya orang Jogja, Pak. Apalagi kalau musim libur. Miliknya orang luar Jogja, Pak. Karena di mana-mana macet, Pak. Ya, saya di rumah saja. Konten ya, jadi konten itu seperti itu. Lalu yang keenam, bila sudah menetapkan apa yang dinilai, baru kemudian jalankan prinsip matematiknya. Dihitung ya, materi apa yang ada di surat kabar atau sumber berita atau yang lain jumlah angkanya. Kemudian tip gunakan juga program Excel karena selalu mempermudah perhitungan dapat juga menampilkan diagram ya itu ada diagram Venn yang pi itu loh Pak. Atau kemudian ada poligon itu misalnya. Kecenderungan orang muda di dalam berpacaran itu konten Pak. Cara berboncengan orang pacaran. Tingkat keakraban orang pacaran di dalam naik sepeda motor itu semuanya konten. Kalau biasanya belum akrab Pak Dedi, pegangnya itu joknya kenceng banget itu, pegangnya jok Pak, gak berani megang orangnya, dibonceng apalagi. Pertama kalau orang mau pacaran mau dibonceng aja udah dahsyat loh Pak. Wah seneng mau bonceng akhirnya gitu.
Setelah dibonceng Pak Tri, itu biasanya tangannya masih nyengkrem, coknya itu nek ngeram-ngerim juga nggak kegeser tubuhnya gitu. Itu minggu pertama, Pak. Minggu kedua ada lain lagi. Jadi tangannya sudah tidak dicok lagi. Mungkin sudah, maaf ya aku pegang pinggangnya karena takut jatuh nanti kalau pegang pinggangnya. Itu sebulan, Pak Tri. Kalau sudah 2 bulan, 3 bulan, wah aku kalau miring kayaknya kok susah ya. Aku sekarang kakiku ada di atas jok ya. Tangannya sudah tidak satu yang rangkul, tapi dua, Pak Dedi. Sudah naik ke atas, pegang dua-duanya. Naiknya nggak pernah naik Vespa tahun 65, Pak. Karena kalau naik Vespa 65 itu joknya di depan sama di belakang itu ada jaraknya, Pak. Jadi sekarang motor kan semuanya deket tadi, jengklang itu. Wah, ya nanti kalau sudah 1 tahun nggak tahu Pak, pegang apa lagi dalam pacaran itu. Itu konten. Itu ada penelitian di psikologi Gajah Mada ya. Bagaimana perilaku pacaran remaja di Yogyakarta. Dilihat cara memboncengin motor aja gitu. Itu ya. Kemudian lakukan konten secara terus berulang-ulang untuk melihat perkembangan yang penting di dalam menentukan keputusan. Jadi tidak sekali 2 kali. Jadi nanti bisa diulang beberapa kali sampai akhirnya bisa menentukan itu. Ini silakan baca sendiri, ada bukunya yang bagus ini ya, miliknya Raja Grafindo, Kripendor, ya, analisis pengantar teori dan metodologi. Ini bisa juga diakses di ini ya, New Simproof ya, dokumen guide itu. Itu kira-kira konten analisis ya. Kira-kira nanti kalau ya tidak saya aja kan sudah mau pensiun, sudah masa kerja 38 tahun aja ya pernah ya melakukan semua desain itu pernah, tapi tidak tidak misalnya saya kalau mau eksperimen dan ekspos waktu itu dulu waktu masih bimbing S1 gitu. Sekarang udah S1 aja sudah nggak ada yang ekspos waktu di tempat kami. Jadi S2 apalagi nggak ada. S2 itu sudah biasanya sudah RNG, paling tidak pengembangan materi. Kalau S3 pasti sudah sudah ada eksperimen mencari model kan gitu. Jadi kalau menguji gitu biasanya menguji antar variabel itu di tempat saya S1 sekali gitu. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari konten analisis tadi? Kalau tidak, nanti tak kasih materi lagi dari Dr. Yusri, itu lebih lengkap lagi dalam bahasa Inggris. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kira-kira maaf, dari room 23 orang, termasuk saya, berarti 22. Itu kira-kira Anda sudah tahu toh desainnya yang Anda gunakan itu. Pak Dedi, Anda menggunakan desain penelitian apa? Rencana tugas akhir itu 3 bab, 1 bab 2 bab 3 itu pakai desain apa Pak Dedi? Desain kuantitatif kan, bukan ya. Oke, Mbak Yeslin, desainnya apa? Saya sampai saat ini masih kualitatif, Prof. Masih kualitatif. Nggak apa-apa, istilahnya Anda mau naik ke Jakarta itu bisa naik pesawat Garuda, bisa Superjet, bisa Citylink, bisa kereta api. Sekarang di Jogja, Jakarta, Mbak Zislin, ada kereta api ekspres yang tidak pernah berhenti di Cirebon, di Purwokerto, langsung Gambir Jogja dan Gambir Tawang Semarang. Besok mungkin Surabaya ya, keren. Jadi sebenarnya tujuannya tuh capek, nggak apa-apa. Mungkin bisa naik motor, Mbak, tapi ya Anda naik motor malah pinggang sampean loro kabeh itu. Ya, jadi penelitian itu yang jelas metode itu bisa untuk menangkap apa. Kalau nangkapnya ikan gurame ya jaringnya yang kuat. Menangkapnya lumba-lumba jaringnya lebih gede lagi gitu. Itu metaforiknya gitu. Bu Mary desainnya apa, Bu Mary? Rencananya kuantitatif eksperimen, kuasi eksperimen ya. Wow, keren. Kuantitatif eksperimen kuasi. Mantap. Saya senang kontennya, Bu. Saya kalau saya ini kan sebuah S2, S3 nggak pernah nguji, Bu. Jadi nanti kalau bisa kuliah ini, tapi kan belum penelitian ya. Kalau di tempat kami itu biasanya sekalian membuat
rancangan desain, kemudian dia buat penelitian kecil-kecil terus disubmit ke jurnal. Jadi kalau di Bu Mary kan mesti harus cari data dulu kan, baru nanti kalau sudah mencari jurnal yang skopnya sama. Kalau milik Bu Mary pasti jurnal psikologi itu misalnya itu, kemudian dipelajari template-nya, kemudian dikirim, disubmit. Biasanya nanti chief editornya mengabari berapa. Kalau under review itu biasanya kalau jurnal yang nggak bayar loh, nggak bayar dan bagus, itu biasanya sampai 3-4 bulan Bu. Berarti kemudian baru dikirim, kemudian kalau ada publish diberitahu koresponden autornya gitu. Kalau di kampus ini, kalau di tempat saya S2, kalau belum belum publish di media, belum dikasih ijazahnya, Bu. Jadi ijazahnya baru dikasih ketika sudah publish di jurnal internasional. Bante Wandi, desainnya apa? Aku ya udah tahu, udah pernah diskusi ya, tapi ya itu tak tanya lagi Kuanti, gitu. Hmm. kuanti, Prof. Kuasi ya, oke. Bu Sugiyarti, Iya, Prof. Untuk rencananya kuantitatif expose factor. Wandi. Oke. Pak Eridan dan Mas Satya. Izin, Prof. Kuantitatif, Prof. Kuantitatif. Pak Tri. Saya rencana mau pakai kuanti juga, Prof. Oke. Burus, R&D. R&D ya, Burus. Ya, oke. Iyalah, nanti kan ada produknya dong, Bu. Nanti produknya punya hak atas karya intelektual. Ya, nanti kalau ada pendaftaran S3, nanti aku mau merekomendasi teman-teman yang punya karya jurnalistik. Yang lain nggak buka kamera, tapi saya bisa tanya ya, Bu Putriana Mita. Ini yang dari Medan ya, Bu Putriana ini. Oh, yang itu ya, Bu Putri yang dari Boyolali itu ya, Pak. kualitatif ya. Iya. Yang meneliti tentang itu ya, apa itu? Tradisi di desa itu ya, Bu Putriana. Oke, Pak Satya, Strategi ini kok Pak Satya kuantitatif, saya tahu Ya, dulu Pak Satya. kualitatif, Prof. Ini ibu yang dari Medan yang Classroom Action Research kok belum kelihatan ya. Bu Ririh Damayanti. Saya rencananya kuantitatif, Prof. Coba bisa mengingatkan kita semua, judulnya apa ya dulu Bu Riri? Pengaruh meditasi mindfulness dan resepsi konten media sosial terhadap kecerdasan emosional remaja, Prof. Oh, kualitatif ya rencananya ya. Berarti banyak wawancara ya, banyak wawancara. Kuantitatif. Kemudian ya di coding nanti Bu ya, di deskripsi, kemudian di Ibu Putriana tadi sudah ya. Bapak Ari dari Lampung, Bapak Ari Sugata. Rencananya kualitatif, Prof. Oke. Pak Ari, aku rindu wajahmu ya. Aku mbok ya sekali-kali keluar kameranya, Pak Ari. Malu-malu. Pak Ari ini betul-betul kayak muridku, namanya Pak Ari Saptaji, pada harinya itu. Yang satu penulis, yang satu dosen ya nih, Pak Ari ini. Oke, kemarin saya sempat tak suruh upload ke waknya ya Pak Ari gitu. Ibu Yanti apa desainnya Bu Yanti? Nah, Bu Yanti mungkin ke kamar mandi ya. Bu Munisa aja. Apa Bu Yanti desainnya? Kuali, Prof. Wali, apa judulnya Bu Yanti dulu? Peran PKBM Homeschooling Kusala Mitra dalam pengembangan keterampilan praktis dan spiritual untuk meningkatkan karakter siswa, Prof. Oke. Di mana itu? Di penelitiannya di mana? Dilakukan di mana Bu Yanti? Di Wonosari, Prof. Wonosari, Gunung Kidul? Pesantren. Pesantren Enggak, ya? Prof. Pesantren ya, namanya pesantren ya. Bu Munisa?
Bu Munisa Iya, Prof. desainnya Desain Kesastrian. penelitian saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, Prof. case study. Boleh, studi kasus ya. Sambalnya siapa Bu Munisa? Gimana, Prof? Sampelnya penelitian apa kan studi kasus toh? Berarti kan subjek penelitiannya siapa? Umat Buddha, Prof. Di mana? Di Tangkisan, Ampel. Oh, Ampel, Boyolali ya berarti. Oke, Ibu Vita. Ini ya kayaknya Bu Vita yang dari Medan itu ya, Bu Vita. Bu Vita Ayu. Iya, Prof. Yang kemarin itu yang apa penelitiannya Bu Vita, desainnya Bu Vita? Saya ambil kuantitatif. Judulnya apa Bu Vita? Pengaruh mindfulness dan dukungan komunitas Buddhis terhadap kepedulian sosial pemuda Buddhis di Surabaya. Wih, ada Surabaya ini ya, bagus. Surabaya itu viharanya di mana ya Bu Vita? Aku belum tahu malah. Kalau Surabaya mestinya besar. Di Semarang itu ada vihara yang besar juga. Di daerah mana Surabaya viharanya? Saya Dekat Kodam itu ya, depannya Kodam itu vihara loh, yang ada pagodanya itu, betul ya? Di dekat Kodam. Oh, kok itu Semarang ya? Sorry. Sebentar. Semarang itu, Prof. Oh, Siap. Banyumane ya, Banyumane itu Semarang ya. Kalau Semarang, Surabaya, Prof. betul ya? Itu yang ada depannya Kodam, yang ada pagodanya itu vihara ya Pak ya? Betul ya Pak? Siap. Biara. Kalau di Surabaya, Bu Vita di mana, Bu Vita? Kalau saya di sini kan masih baru, Prof. Maksudnya belum lama di sini. Terus berkarya di mana di Surabaya, Bu Vita? Saya sedang di Padepokan Sumberjo, Prof. Tapi nanti di Wihara Budayana di Surabaya. Kalau nggak salah kakak kelas Anda itu ada yang jadi Bante terkenal di Surabaya. Kemarin naik dari Surabaya ke rumah saya itu. Pak Sapa itu. Pelayanannya nggak salah di Batu. Pak Sapa itu. Yang dia mau meneliti tentang itu. Entrepreneurship komunitas Buddhis di dunia pertanian di Batu itu. Kemarin saya backup, saya lupa namanya. Kan ini tahun kedua saya mengajar metodologi riset itu. Oke, yang lain-lain, Ibu Maya apa desainnya Bu Maya? Bu Maya tidak ada jawaban. Bu Parniatun, Iya, Prof. apa desainnya apa? Kualitatif, Prof. Apa judulnya? Judulnya PTK. Oh, PTK, kuantitatif itu PTK, bukan Iya. kualitatif. Kuantitatif, kualitatif. Ya itu tak cari-cari. Yang dari Medan itu ya, Bu Parniatun ya? Bukan, Prof. Saya dari Kebumen. Oh, Kebumen. Yang kemarin PTK itu ya? Iya. Oh, sebentar. Yang kemarin sakit itu ya? Sudah sehat ya sekarang ya? Sudah, Prof. Sudah sehat. Puji Tuhan ya. Buliaurin. Iya, Prof. Saya punya kualitatif, Prof. Nah, ini menarik ya. Jadi di sini ada dua partai kuantitatif dan kualitatif. Asik itu. Jadi aku kemarin itu waktu wisuda itu penelitiannya kuantitatif untuk menarik. Kemarin itu aku mencari mbak-mbak yang dari kalau Riau ke Jakarta gitu, Mbak Sapa itu mau bicara tentang teologi kematian dalam konsepsi Buddhis. Katanya ditolak pemimpinnya, nggak ada PAK-nya itu. Stres juga. Padahal dia udah master dari Cina itu. Oke, saya rasa saya share sedikit ya satu lagi. Sekarang jam 9.05 ya, tak kasih 20 menit lagi ya. Coba tak share screen lagi. Oh, ini yang miliknya. Oke, miliknya Bu Pratita Debati. Ini ya, konten analisis.
Jadi kalau kita lihat konten metodologi itu seperti kita nonton, ini pertama ilustrasinya bagus ya. Jadi misalnya, apakah Anda pernah nonton bioskop? Lalu dapatkah kamu memberitahu saya apa film terbaru yang kamu lihat itu apa? Kemudian bagaimana itu filmnya, baik atau buruk? Nah, silahkan Anda membuat pernyataan baiknya kayak apa, buruknya kayak apa. Kemudian Anda buat analisis. Ya, ini konten itu bisa kurikulum, bisa silabus, lebih luas. Tadi kalau Pak Resto kan bicara tentang teks ya. Ini bisa meneliti silabus dan kurikulum. Iya, Anda boleh meneliti kurikulum PAB dari waktu ke waktu. Nah, menarik loh. Dari PAB SMA, misalnya mulai kurikulum 75, 84, 90, setelah 90 berapa itu baru 2002, kemudian setelah 2002, 2013, sebelum 2012 itu dulu namanya KBK itu ya. Setelah KBK terus KTSP, setelah KTSP 13 baru kurikulum merdeka. Ini perkembangannya seperti apa itu bisa dilihat dengan konten ya. Itu salah satunya penelitian konten analisis ya. Jadi dapatkah kita menghubungkan konten analisis itu dengan membandingkan itu dengan teks itu ya, metaforiknya seperti itu. Jadi kalau kita konten metodologi analisis itu setidaknya ini menurut Pak Dabis itu ya, analisis topik atau unit-unit isi untuk belajar atau juga menggantikan elemen atau menyusun dengan logika-logika yang bisa terstruktur ya, tersequence ya misalnya gitu. Ini tadi bisa dengan tadi ya misalnya ya. Jadi analisis topik atau konten unit yang dipelajari ke dalam konstituen atau bagian-bagian atau elemen-elemen ya yang terstruktur. Jadi kalau di dalam media ya bisa kata, bisa kalimat, bisa klausa, bisa frase. Kalau di dalam deskripsi ya misalnya tentang pendapat, tentang pernyataan dan lain-lain. Lalu untuk apa? Untuk memperoleh dan menemukan tujuan-tujuan di dalam kelas analisis itu definisinya ya. Jadi kalau konten analisis itu juga perihal yang bermakna tentang teks yang bisa dianalisis di dalam teks cetak itu menurut aturan-aturan di dalam media itu sendiri. Jadi misalnya kalau meneliti Republika itu ya beda dengan Suara Pembaruan atau Kompas. Jadi kalau Republika itu suara umat Islam, Kompas itu Katolik, kemudian saya nggak tahu kalau umat Buddhis itu siapa yang punya media, raja medianya itu di situ. Lalu juga konten itu juga materinya tercetak ya. Kemudian bisa untuk melihat tujuan-tujuan pendidikan. Bisa. Lalu juga konten itu juga bisa mengidentifikasi bagian unit-unit terkecil yang bisa dihubungkan antara satu dengan yang lain. Jadi bisa antar hubungan relasinya gitu. Jadi analisis konten itu luas ya. Jadi istilahnya tadi ya, jadi mengacu kepada perbedaan konsep ya. Ada lagi yang sebut ini ya. Jadi mengacu pada subjek yang diambil oleh guru juga mengacu kepada materi-materi chat ya, atau teks itu ya. Jadi konten misalnya Anda mau meneliti tentang struktur guru mengajar itu ya konten juga ya. Misalnya apakah di dalam guru mengajar itu terstruktur apa tidak terstruktur itu bisa lihat dari kontennya gitu. Nah, nanti silakan Anda pelajari sendiri di sini. Cuman ini konsep-konsep yang lebih jelas lagi di dalam membahas tentang konten analisis. Nanti dibaca bukunya yang asli Krippendorff itu yang seri Inggris tapi sudah ada Indonesia.
di Raja Grafindo itu ada. Kalau Anda beli buku jangan di Gramedia, kadang-kadang nggak ada. Kalau di Shopee pasti ada. Nah, Shopee itu harganya malah lebih murah ya, lebih. Jadi kalau Anda lihat misalnya ini ya, misalnya nah, itu istilahnya diberikan kepada secara konkret atau abstrak, ide abstrak itu. Misalnya tentang lava, molten lava, mixture liquid material. Ini tentang gunung berapi, konten ya gitu. Nah, ini konsep, ini misalnya konsep ya. Jadi itu menggeneralisasi ide-ide yang disarankan kepada individu oleh objek, simbol atau situasi dibentuk secara konkret atau abstrak, memiliki karakteristik yang sama atau juga dengan yang lain. Ini misalnya ada subgrouping tadi ya kayak istilahnya ya. Nah, ini istilah-istilah itu. Karena ini yang bikin orang teknik ya. Prinsipnya ya ini prinsipnya itu statement that indicate interrelation. Jadi pernyataan yang menunjukkan hubungan antara dua atau lebih konsep yang dua atau lebih ya. Ini misalnya kalau lihat misalnya besi itu adalah materi yang magnetik ya. Jadi bisa meningkat dan bisa menyurut ya, itu konsep ya, konsep. Nah, ini hukum. Hukum adalah apa? Jadi hukum itu adalah kumpulan dari berbagai prinsip yang sistematik. Hukum gravitasi, hukum ekonomi, kalau hukum ekonomi ada supply and demand itu ya terkait hukum. Kalau istilah hukum itu ada hukum, ada konvensi. Kalau satu lagi kalau nggak salah ada jurisprudensi, ada putusan hakim dan seterusnya, itu yang lain-lain itu. Ya. E sama dengan MC kuadrat, jadi Bu Mary pasti tahu. Energi sama dengan 2 kali massa percepatan, itu teori nuklir tadi itu. Ini kan teori-teori hukum Newton. Ada lagi hukumnya itu proton dan elektron itu ya, itu. Ya, ini definisi ya. Definisi apa itu yang disebut profit, untung itu misalnya. Usia batuan, polusi, tekanan itu apa seperti misalnya definisi. Lalu ada formula, rumus ya, rumus. Jadi semuanya deskriptif ya, jadi mendeskripsikan saja karakteristik ya. Nah, itu bisa Anda lihat. Pernyataan berkait dengan kualitas objek seseorang atau apa ide-ide abstrak yang disebut dengan karakteristik. Tadi misalnya seperti ini. Keduanya kompleks dan terorganisasi, diperoleh menggunakan material dan energi dan seterusnya dan seterusnya. Ini ada contohnya ya, fakta ya. Di antaranya itu adalah apa? Basis dasar pengetahuan teori hukum, kemudian deskripsi objek dan kejadian. Ya. Jadi konten itu lebih banyak berupa informasi dan proses ya, juga demonstrasi. Konten paling gampang itu loh. Prosedur membuat masak sop. Itu konten. Apa material, apa sayur, daging, cara membuatnya, cara menyajikannya, informasi ya. Lalu prosesnya. Fotosintesis, walk of river, cara kerja air ya. Sungai, cara kerja sungai. Lalu udara, terus water cycle, cycle ya air tadi, land. Ini sudah semua terdeskripsi ya. Lalu demonstration dan lain-lain. Nih, jadi misalnya kalau Anda lihat apa perlunya konten analisis itu ya, menolong untuk melihat tujuannya, kemudian memahami unit-unitnya, kemudian mengetahui apa nature atau apa
sifat dari konten itu, kemudian mempelajari tentang pengalaman, menerangkan, dan juga ada semacam elemen inti dan nilainya, kemudian evaluasi dan selecting itu konten metode. Ya, ini analisisnya ya. Ada unit, subunit, objektif, teaching, news, dan lain-lain. Sampai evaluation, analisis unit. Itu kira-kira yang ingin disampaikan pada malam hari ini. Lebih kurangnya nanti harus bisa dibuat sendiri. Saya sebetulnya melakukan buku-buku yang konten analisis itu ya nanti bisa tentang surat kabar, ada tentang itu misalnya tentang pola asuh guru di dalam pendidikan, konten itu misalnya ibu-ibu kalau di komplek perumahan itu Mbak Yaslin membelanjakan buku itu ternyata nomor 4. Nanti kalau Mbak Yaslin membelajaran buku itu mestinya jangan nomor 4 lagi, kan orang modern. Tidak mesti. Buku itu tidak mesti harus dalam bentuk fisik ya, bisa bentuk e-book disimpan di iPad, nanti bisa dibaca. Kalau saya ini masih konvensional Mbak Yaslin, masih suka beli buku karena buku itu bisa tak bawa kemana-mana. Dan mata saya nggak sakit kalau baca buku, bisa dioret-oret. Dan obat tidur Mbak, kalau saya nggak bisa tidur itu saya baca, terus ngantuk baru tidur. Tapi tidurnya orang tua gampang melek Mbak Yaslin. Aku kemarin jam 3 malam itu udah melek itu, nggak bisa tidur lagi. Terus ke perpustakaan, istri saya malah marah-marah itu jam 4 gitu. Terus sampai jam 7, terus jam 9 ngantuk ke kampus itu tidur. Aku di kampus punya tempat tidur. Jadi kalau anak-anak lihat saya tidur itu nggak ganggu. Lumayan masih 6 tahun lagi. Menangan saya kalau 6 tahun itu nggak pernah dimarahi sama atasan saya karena saya paling tua. Atasan saya itu murid saya, barusan profesor. Jadi kalau ada bapak, itu pokoknya, aku sakit aja 6 bulan dibantu sama murid saya, Mbak Yasin. Kalau pegawai negeri itu 2 bulan, itu maksimal namanya. Kalau enggak harus cuti di luar tanggung negara, nggak dapat gaji. Tapi dasar atasan saya kan murid saya itu, mikro teaching aja yang ngajar saya itu. Tenang Pak D, pokoknya nanti kalau bisa duduk di mobil masih pakai kolor, bawa sopir ke kampus, setor wajah saja. Urusan Pak D semuanya tak selesaikan. Tetap mengajar 18 SKS, tapi yang ngajar semuanya asisten. Loh, keren tuh Mbak Yaslin. Dapat gaji saya, ya karena udah tua. Nah, nanti kan Anda juga gitu kalau tua. Dimaklumi kalau sudah tua itu, sorry Pak Rasul itu kalau sering lupa itu nggak apa-apa kan, profesor suka lupa. Makanya aku selalu diingatkan sama Mbak Dewa Pak, kuliah jam 7.30, kalau enggak saya tidur gitu kadang-kadang gitu. Terima kasih, saya seneng ya provokasi. Dunia akademik itu penuh dengan joke, penuh dengan lawakan, penuh dengan introspeksi. What can I do? Apa yang sudah bisa saya lakukan ketika saya entah S1, S2, S3 atau S-teler itu semuanya nanti sekolah sebetulnya hanya untuk apa? Untuk buat kebaikan. Jangan sampai salah satu sifat guru profesional tadi menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Undang-Undang 14 tahun 2005, 1. Harus punya namanya kompetensi profesional. Harus menguasai konten akademik yang diajarkan di perguruan tinggi. Kedua, harus punya kompetensi pedagogik. Harus mengerti teori-teori psikologi pembelajaran. Harus mengerti teori-teori belajar. Harus mengerti teori evaluasi. Yang ketiga, harus punya kompetensi pribadi. Salah satunya, nggak gampang marah Mbak Yaslin. Kedua, sabar, istilahnya sabar. Kemudian melayani, harus melayani. Jadi kalau di SMS muridnya atau di WA muridnya ya jangan marah lah. Muridnya SMS itu kan ya keluar pulsa atau dijawablah, dijawab yang baik itu. Gini, anak sekarang kan agak kurang ajar Mbak Yaslin, kadang-kadang nggak punya sopan santun. Bapak
saya itu bisa menemui Bapak hari Rabu jam 13 enggak? Wah, keren banget toh. Sakjane yang pengen menemui itu kamu apa saya itu. Nah, kok kamu yang ngatur lu. Aku bilangnya gini, loh Bapak itu setiap hari ke kampus, kamu bisa datang kapan saja gitu. Jadi dia tuh bisa menentukan, apalagi Pak kalau soal tugas suka nawar itu Mbak Yesli. Sekarang maaf loh, sekolah S3 zaman saya dengan zaman sekarang itu enak zaman sekarang. Dulu kami itu promo vendus itu mencari promotor, Pak. Kadang-kadang di Jakarta tuh nginep 2 hari, nggak ketemu, balik ke Jogja gitu. Sekarang enggak. Jadi promotor itu ngubungi sampai mana kamu apa kesulitannya. Karena apa? Kalau 3 tahun nggak lulus itu prodinya jelek, sama dengan sampean. Kalau 2 tahun nggak lulus, prodi sampean nanti degradasi jadi jelek gitu. Makanya di ruangan ini 2 tahun sudah harus selesai. Selesai S2, soal pengembangan ilmu terserah. Kesan pertama begitu menggoda Pak Dedi. Setelah itu terserah Anda mau apa boleh, mau melakukan tindakan akademik. Begitu ya, Burus, semangat. Jadi seorang pendidik yang pernah mengajar di Medan, sekarang di Semarang, besok lagi ke Guangzhou, besok lagi ke Beijing. Harus banyak berkarya, berkarya dan berkarya. Bu Mary tetap semangat, walaupun sudah ada yang gelendotin di rumah, ada yang tanggung jawab dunia akademik, tetap harus diperjuangkan. Kalau masih mau di Bandung, saya siap. Tidak terlalu jauh Sukabumi Bandung. Bandung sebagai kota pendidikan yang bagus juga seperti Jogja Semarang. Terima kasih. Kita akhiri dengan berdoa. Silakan, aku ingin mendengar Pak Tripitoyo di dalam berdoa. Mari kita menutup dengan doa. Baik Prof, terima kasih. Mari rekan-rekan kita tutup perkuliahan pada malam hari ini dengan berdoa. Mari kita bersama-sama memanjatkan Barita Wandana. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Semoga jasa-jasa kebajikan yang telah kita lakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta umur panjang. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk itu berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Prof. Terima kasih Bapak Ibu semua, sehat selalu dan berbahagia panjang usia yang kita harapkan supaya kita senantiasa berkarya. Sampai ketemu minggu depan. Pak Wandi, terima kasih. Terima Sehat kasih. selalu, Bu Mary dan kawan-kawan semua, Mbak Terima Yesi, kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Yeti, saya live. Nuwun, Prof.